Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua kan? Baik, seperti biasa pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang akhlak terpuji. Nah, kira-kira apa saja akhlak terpuji itu ya? Mari kita bahas bersama-sama. Akhlak terpuji yang pertama ada hikmah. Hikmah secara bahasa berarti kebijaksanaan. Dalam pembahasan hikmah ini akan digunakan istilah bijaksana. Adapun bijaksana adalah keadaan jiwa yang dapat diketahui atau dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang salah dan yang benar dalam segala perkataan, perbuatan, dan ikhtiar manusia. Sikap bijaksana ini bersumber dari ajaran agama yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Cara membiasakan akhlak terpuji hikmah. Setiap orang yang akan melakukan suatu perbuatan dihadapkan pada dua pilihan tersebut, yaitu perbuatan yang berakibat baik dan perbuatan yang berakibat buruk. Bagi orang yang memiliki sifat bijaksana, biasanya akan selalu memilih dan menentukan perbuatan yang berakibat baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Di antara bentuk dan contoh hikmah, terlaksananya undang-undang. Orang yang bijaksana selalu melaksanakan undang-undang agar tercipta keselarasan hidup bermasyarakat. Mendidik disiplin. Selalu melaksanakan undang-undang akan menumbuhkan sikap disiplin pada diri sendiri. Menegakkan yang hak. Perilaku hikmah akan menghasilkan kebaikan, dan kebaikan pasti timbul dari kebenaran. Melaksanakan kewajiban. Orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban, baik kewajiban agama maupun kewajiban kemasyarakatan. Bersikap adil. Orang yang bersikap bijaksana pasti akan bersikap adil pula karena kedua sifat tersebut saling berhubungan. Di antara keutamaan sikap hikmah, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Konsisten antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan ajaran agama Islam. Senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Mendidik sikap disiplin, bersikap menegakkan kebenaran, dan melaksanakan kewajiban. Akhlak terpuji yang kedua yaitu ada iffah. Pengertian dari iffah adalah, secara bahasa, iffah adalah bentuk masdar dari affa yaitu iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti memelihara kesucian diri. Sedangkan secara istilah, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan atau merusak dan menjatuhkannya. Cara membiasakan akhlak terpuji iffah. Untuk menanamkan sifat iffah, janganlah mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan. Oleh karena itu, sederhanalah dan tundukkan nafsu dengan akal yang sehat. Di antara bentuk dan contoh iffah, yaitu memelihara syahwat dari yang haram, menghindarkan diri dari meminta-minta, kebersihan jiwa dan kejujuran. Di antara keutamaan iffah, menjauhkan jiwa dari kebergantungan kepada sesama makhluk dengan menjaga kehormatan diri. Tidak berharap memperoleh apa yang dimiliki oleh orang lain dan tidak mudah meminta-minta. Bersikap qanaah atau merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memilih teman yang baik yang bisa membawa kepada kemaslahatan atau kebaikan. Menjaga hati dan pandangan dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa memunculkan fitnah. Akhlak terpuji yang ketiga yaitu ada syaja'ah.
Syaja'ah secara bahasa berarti berani atau gagah, sedangkan menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Jadi, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kepada kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Cara membiasakan akhlak terpuji syaja'ah. Sebagai seorang muslim tidak pantas apabila mempunyai sifat takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Orang yang gugur dalam menegakkan agama Allah pada hakikatnya tidaklah meninggal, tetapi dia hidup di sisi Allah. Tanpa keberanian dan kekuatan, seorang muslim tidak akan disegani atau ditakuti oleh orang-orang yang suka berbuat pelanggaran. Di antara bentuk dan contoh syaja'ah, ada syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian untuk menyerang demi tegaknya kebenaran dan sirnanya kemungkaran. Keberanian berbuat ini timbul setelah dipikirkan dan dipertimbangkan secara seksama sehingga bukan keberanian yang serampangan. Yang kedua ada syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian untuk mempertahankan diri dari serangan, yakni keberanian jiwa untuk menanggung beban penderitaan dalam memperjuangkan kebenaran. Contohnya yaitu berani untuk menjauhkan atau meninggalkan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, adat maupun susila. Di antara keutamaan syaja'ah, berani mengatakan kebenaran terhadap ketidakadilan, berani menghadapi musuh dalam peperangan, berani dalam mengendalikan diri terutama di saat puncak kemarahan. Akhlak terpuji yang keempat yaitu ada adalah. Adalah berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain dan tidak sewenang-wenang. Adil di sini artinya sama, seimbang, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan menurut istilah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, keadilan berarti bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu. Cara membiasakan akhlak terpuji adalah untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain serta memperoleh reputasi yang baik di masyarakat. Sifat adil sangat perlu untuk dibiasakan pada setiap muslim. Tanpa kepercayaan dan reputasi yang baik di mata orang lain, maka kebaikan apapun yang kita bagikan dan kita sampaikan hanya akan masuk ke telinga kiri dan akan keluar melalui telinga kanan. Hal tersebut terjadi karena perilaku adil itu identik dengan konsistensi antara perilaku dan perkataan. Di antara bentuk dan contoh adalah adil terhadap Allah. Maksudnya di sini adalah menempatkan Allah pada tempatnya yang benar, yakni sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita, sehingga benar-benar Allah lah sebagai Tuhan kita. Adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pada pribadi yang baik dan benar. Untuk itu kita harus teguh, kukuh menempatkan diri kita agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta menghindari segala perbuatan yang dapat mencelakakan diri. Adil terhadap orang lain, yaitu menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai, layak, dan benar. Kita harus memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, dan tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterimanya. Adil terhadap makhluk lain, artinya dapat menempatkan makhluk lain pada tempatnya yang sesuai. Misalnya, adil kepada binatang, maka kita harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Keutamaan dari sifat adalah orang yang terbiasa dan membiasakan diri berlaku adil, maka adil itu akan menjadi perangainya dan karakter yang tidak akan terlepas darinya. Orang yang berlaku adil
akan muncul perkataan dan perbuatannya yang senantiasa adil dan jauh dari ketidakadilan, kezoliman, dan kecurangan. Sehingga ia akan menjadi orang yang adil dan tidak pernah condong kepada nafsu dan kenikmatan dunia. Orang yang berlaku adil akan memperoleh kecintaan dari Allah serta keridhaan dan kemurahan serta anugerahnya. Nah, itulah tadi materi singkat tentang perilaku terpuji, yaitu ada hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Sampai di sini materi yang kita pelajari. Cukup sekian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.